Itu dulu di awal saya bilang bahwa panci terbaru kami ini itu sangat praktis, bisa kita fungsikan sebagai alat penggorengan. Yang pertama Ibu Guru, ternyata menggoreng di panci yang sekarang saya rasa sudah lebih praktis. Karena menggoreng di panci yang sekarang kita tidak lagi memerlukan sutil. Itu artinya tidak perlu dibulak-balik apa yang sedang kita goreng. Sekalipun tertumpuk yang di bawah sama yang di atas, tanpa harus dibulak-balik, ini masaknya sama rata. Kemudian ada yang beranggapan, mungkin tidak dibulak-balik karena minyaknya banyak, jadi ini nggak dibulak-balik. Saya bilang bukan. Kenapa? Karena di sini saya coba contohkan menggoreng ayam, pisang, dan juga kentang, yang semuanya berbeda bentuk. Kentang kan lebih tipis dibandingkan dengan ayam dengan pisang. Di panci yang sekarang, asal kita goreng secara bersamaan, yang tipis sama yang tebal masaknya sama rata. Kalau di wajan biasa, Ibu Guru, tentunya yang tipis atau yang kecil biasanya masak lebih dulu ya. Di sini tidak. Jadi enak sekarang kita bisa menggoreng sambil mengerjakan yang lainnya tanpa harus ditungguin dan dibulak-balik apa yang sedang kita goreng. Sekarang kita bisa sambil menggoreng, sambil nyuci piring, sambil beres-beres rumah tanpa lagi harus dibulak-balik ya. Enak. Kenapa bisa begitu Ibu Guru? Pertanyaannya, karena yang pertama, panci terbaru kami ini kami lengkapi dengan perambat panas, di mana dia memiliki panas yang sangat merata. Itu yang menyebabkan panasnya masaknya menjadi rata. Yang kedua, Ibu Guru, ternyata menggoreng di panci yang sekarang kita bisa menggoreng sekaligus manis, asam, dan juga asin. Tidak hanya tipis tebal, tapi beda rasa. Sekarang kita bisa goreng sekaligus secara bersamaan, tapi rasanya dijamin tidak akan berbau amis walaupun digoreng secara bersamaan. Dengan begitu Ibu Guru, yang ini selain lebih praktis, lebih hemat waktu karena kita bisa menggoreng 3-4 macam dalam satu waktu ya. Kemudian kelebihan yang ketiga, cara untuk meniriskannya sekarang praktis karena ada keranjang seperti ini ya Ibu Guru, jadi ini bisa kita. Jadi cara meniriskannya enak, tidak perlu serok-serok, cukup matikan kompornya dan tinggal angkat seperti ini. Praktis, karena walaupun digoreng ibu yang paling dekat boleh pegang, tidak begitu menyalurkan panas, hanya hangat-hangat sedikit masih aman untuk dipegang. Enak, jadi nggak perlu serok-serok, nggak perlu sucil. Matikan kompornya, angkat seperti ini. Itu ya, iya, enak sekarang. Sekarang pagi-pagi misalnya mau goreng ayam, mau goreng ikan, mau goreng pisang, bisa sekaligus secara bersamaan ya. Walaupun digoreng tidak akan berbau amis. Ibu Guru, fungsi yang kedua dari panci ini. Nah, panci yang sekarang ternyata bisa kita fungsikan sebagai oven, alat pemanggang kue. Ini yang suka bikin kue, sekarang nggak usah pakai oven, bisa panci untuk dijadikan pemanggangnya. Caranya bagaimana kalau fungsikan sebagai oven? Begini, gunakan keranjangnya, kemudian tutup. Ibu Guru simpan di atas kompor, nyalakan apinya, gunakan api kecil sambil kita siapkan adonan kuenya. Yang sudah ada adonan kuenya, sekarang mau bikin kue nggak perlu pakai oven. Tinggal kita buka, simpan loyaannya di sini, kemudian tutup kembali. Bikin bolu panggang, tidak usah pakai tahunya, tidak usah pakai oven, bisa digunakan panci sebagai ovennya. Praktis, kalau bikinnya cuma 1 atau 2 buah. Kemudian, Ibu Guru, fungsi yang ketiga dari panci ini. Panci yang sekarang ternyata bisa kita gunakan sebagai alat penyedot daging atau ikan. Apa yang kita makan sebagai resto. Ini yang nyaman, boleh menyebutkan dalam keadaan panas. Jangan berat, tapi bisa mengumpulkan daging. Caranya bagaimana? Kalau difungsikan sebagai alat pengumpul daging, begini. Gunakan keranjangnya, masukkan air setengahnya, masak dulu airnya dengan es ini. Setelah mendidih airnya, baru kita masukkan dagingnya yang mau ditampungkan. Kemudian tutup. Setelah ditutup, cukup masak hanya 7 menit saja waktunya. Cukup 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, matikan kompornya, jangan dibuka, biarkan tertutup di atas kompor 30 menit. Setelah dimatikan 30 menit, masak kembali, nyalakan kembali apinya, tapi cukup 5 menit. Setelah itu matikan, boleh langsung dibuka. Dijamin dagingnya empuk tanpa harus menggunakan pressure. Sekarang ada cara yang lebih aman ya, tapi harus ingat metodenya 7, 30, dan 5 menit. Gitu ya. Oke, Ibu Guru, kemudian fungsi yang keempat dari panci ini, selain dijadikan sebagai presto, ini dulu yang saya suka dari panci ini, karena hampir setiap kali saya pakai panci ini. Untuk apa? Untuk penengah nasi.
Sekarang ada panci yang bisa kita fungsikan sebagai alat menanak nasi, dan uniknya tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu dibulat-garut, dari beras langsung jadi nasi tanpa harus dimasak 2 kali. Caranya bagaimana? Ini Bu Guru, caranya menanak nasi di panci yang sekarang. Cuci bersih berasnya di wadah lain, di baskom misalnya. Setelah dicuci, masukkan berasnya. Ini kapasitasnya untuk menanak nasi maksimal 1,5 kilo atau 2 liter itu cukup. Masukkan airnya, kemudian tutup. Hampir setiap hari saya menanak nasi menggunakan panci. Bu Guru, rata-rata waktunya cuma 15 menit, dan itu tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu digunakan. Cara memasaknya 10 menit apinya besar, 5 menit terakhir kecilkan, masih 15 menit saya matikan. Kadang langsung dibuka, kadang didiamkan dulu, nasinya matang sempurna. Yang di atas sama yang di bawah padahal sudah digunakan. Ini yang saya kira unik dari panci yang sekarang ya, memiliki panas yang sangat berat. Bu Guru, saya rasa ini sudah masak. Ya, ini ya. Oh ya, Bu Guru sini lihat, ini sudah masak ya. Caranya gini Bu Guru, matikan kompornya. Kita siapkan piring penirisnya. Ini piringnya ada? Oh iya, siap. Ini video itu kan. Sebenarnya gini Bu Guru, ini tidak panas, walaupun digoreng sedari tadi. Ibu pegang dulu deh, jangan cuma bilang saya tidak panas. Tidak panas. Ya. Ini ya, ini Bu Guru, angkat, tiriskan sebentar, kita siapkan peniris minyaknya kayak gini. Praktis, yang tipis, yang tebal, yang manis, yang asin, masak. Ya, ini yang saya kira unik dari panci yang sekarang. Saatnya kita coba ya. Iya, Bu Guru. Ini yang coba saya mau tunjukkan. Hebatnya menggoreng di panci yang sekarang. Lihat, ini kan walau bagaimana lebih tipis dibandingkan ayam dengan pisang. Toh masaknya sama rata. Kalau di wajan biasa, sekalipun ayamnya juga masak sampai di dalam. Ini pisang goreng Bu Guru, silakan coba. Saya jamin rasanya tidak akan berbau amis walaupun digoreng bersamaan dengan ayam. Bu, boleh. Bu Guru, ini yang saya kira hebat. Lihat. Karena menggorengnya tidak dibulak-balik, lihat crispy-nya sangat sempurna hasilnya. Jadi yang biasa gagal saat menggoreng dibulak-balik, crispy-nya ini kan tidak ya. Ini yang saya kira. Ibu Guru, anggap ini rezeki tidak terduga hari ini. Insya Allah saya jamin halal dan juga higienis ya. Ayo silahkan dicoba, mana suka boleh kentangnya, boleh pisangnya ya. Keren, ayo silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Ini